Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktasim Bila Syahri, NIM 56, Prodi Teknik Mesin. Mohon maaf kalau di sini pencahayaannya kurang ya, karena dalam suatu hari ini atau kemarin-kemarinnya susah untuk record karena mati lampu terus. Untuk materi kali ini saya menjelaskan bending and buckling string. Masuk dalam materi, batang tekan ditunjukkan untuk komponen struktur melalui beban tekan stentris tetap pada titik berat penampang atau kolom dengan gaya aksial saja. Hal ini tentu anggapan yang ideal karena umumnya pasti terdapat eksentrisitas akibat ketidaklurusan batang atau ketidaktepatan pembebanan, juga kekangan dari tumpuan menimbulkan momen. Umumnya, batang tekan ditempatkan pada konfigurasi geometri berbentuk pola segitiga agar tetap stabil. Jenis struktur yang secara keseluruhan tersusun pada pola segitiga tersebut, trus atau rangka batang. Tekuk dan parameter penting batang tekan. Yang pertama, parameter material Fy dan Fu akan menentukan kuat batang tarik. Tetapi hanya parameter Fy saja yang penting dalam menentukan kuat batang tekan, karena nilai Fu tidak pernah tercapai. Selain mutu material, batang tekan dipengaruhi oleh parameter lain, yaitu konfigurasi bentuk fisik atau geometri. Parameter geometri terdiri dari 3 bagian, yaitu luas penampang, pengaruh bentuk penampang terhadap kekakuan lentur, yang terakhir panjang batang dan kondisi tumpuan yang diwakili oleh nilai panjang efektif. Parameter-parameter di atas dapat diringkas menjadi satu parameter tunggal, yaitu rasio kelangsingan batang atau KL per R-min. Rasio kelangsingan batang menjadi parameter penting perencanaan dan menjadi indikator batas kinerja sekaligus perilakunya. Contoh, kolom pendek atau dimaksud tidak langsing. Kekuatannya ditentukan oleh mutu material. Adapun kolom langsing, kekuatannya ditentukan oleh beban kritis yang menyebabkan tekuk atau bahasanya itu buckling. Artinya, kolom dengan bahan material bermutu tinggi, maka rasio kelangsingannya perlu diperhatikan agar efisien. Klasifikasi buckling. Di sini, secara visual, tekuk dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tekuk lokal pada elemen penampang. Yang kedua, tekuk global pada kolom atau batang tekan secara menyeluruh. Jika elemen profil penampang
relatif langsing pada panjang kolomnya relatif pendek, dapat terjadi tekuk lokal. Jika elemen profil penampang relatif tebal dan panjangnya kolom langsing, maka akan terjadi tekuk global yang sifatnya menyeluruh. Ini gambaran dari tekuk lokal. Bisa dibedakan nantinya. Ini gambaran dari tekuk global. Tekuk lokal. Di sini saya menjelaskan tekuk lokal ya. Penyelesaian masalah tekuk lokal lebih kompleks dibanding tekuk global. Jika terjadi tekuk lokal, selain menyelesaikannya tidak sederhana, maka pemakaian penampangnya akan tidak efisien karena terjadi kegagalan pada kondisi beban elastis atau yang dimaksud belum lelah. Agar strukturnya optimal, maka risiko tekuk lokal harus dihindari. Dibuat klasifikasi untuk memisahkan penampang tidak langsing dan tidak langsing. Klasifikasi ini membuat dengan cara mengevaluasi rasio lebar tebal di tiap-tiap elemen dari penampang. Elemen-elemen dipilah berdasarkan kondisi tumpuannya. Apakah kedua ujungnya tersambung pada elemen lain atau masih ada ujung bebas. Nilai B per T setiap elemen profil penampang selanjutnya dibandingkan dengan nilai batas rasio B per T dari tabel B4 1A yang ada di buku. Jika nilai B per T setiap elemen profil penampang tidak melebihi batas rasio tebal B4 1A, maka penampang diklasifikasikan sebagai penampang tidak langsing atau ideal. Dan jika sebaliknya, maka termasuk penampang langsing. Di sini tabelnya rasionya. Nanti untuk bukunya saya cantumkan di terakhir ya, untuk lihat buku-bukunya. Teori tekuk. Struktur efisien jika penampangnya tidak langsing karena tidak ada rasio tekuk lokal. Penyelesaian IC 2010 untuk batang tekan dengan klasifikasi langsing juga sekedar memberikan faktor reduksi sehingga beban kritis terhadap tekuk lokal tidak tercapai terlebih dahulu. Kesimpulannya, pada dasarnya strategi perencanaan batang tekan IC 2010 adalah didasarkan pada tekuk global. Tekuk hanya terjadi pada elemen langsing dan jika diberikan pembebanan tekan. Untuk material beton yang kekuatannya relatif lemah dibandingkan bahan baja, memiliki dimensi komponen struktur yang relatif besar atau yang dimaksud tidak langsing. Oleh sebab itu, beton jarang memperhitungkan kegagalan tekuk.
Tekuk terjadi jika elemen struktur mengalami deformasi tertentu, sehingga seakan-akan terjadi kehilangan kekuatan. Kondisi tumpuan mempengaruhi perilaku tekuk pada batang struktur. Ini gambaran untuk kolom yang berdiri sendiri. Tekuk lenturnya seperti ini gambarannya. Euler-Rohat merumuskan pada tahun 1744 persamaan perhitungan teori kolom ideal yang mengacu pada kondisi tumpuan sendi-sendi, yang rumusnya P sama dengan Pi kuadrat EI per L kuadrat. Panjang efektif kolom. Panjang kolom L pada model kolom ideal dari Euler dapat dipakai sebagai acuan mengevaluasi kolom dengan kondisi tumpuan lain, yaitu dengan membuat konversi panjang kolom real atau disimbolkan L menjadi panjang kolom efektif disimbolkan KL, dengan K adalah faktor konversi. Lanjut, rumus Euler dapat dipakai untuk berbagai kondisi kolom dengan format berikut, yaitu PCR sama dengan Pi kuadrat EI per KL kuadrat. Karena rumus Euler hanya valid digunakan untuk memprediksi kolom pada kondisi elastis, maka perlu dievaluasi terlebih dahulu terhadap kondisi tegangannya. Maka persamaan tegangan kritisnya adalah sebagai berikut. FCR sama dengan PCR per A sama dengan Pi kuadrat EL per A dikali KL kuadrat. Dihasilkan Pi kuadrat E per KL per R kuadrat. Faktor panjang efektif kolom dapat dilihat pada panduan tabel di samping. Kondisi ideal tumpuan tidak mudah dievaluasi di lapangan. Untuk itu, direkomendasi nilai K diperbesar. Tabelnya seperti di samping. Klasifikasi struktur dilihat dari besarnya nilai faktor panjang efektif kolom, yaitu portal tidak bergoyang 0,5 kurang dari K kurang dari 1,0. Kedua, portal bergoyang 1,0 kurang dari K kurang dari lebih tidak terhingga. Portal bergoyang atau yang disebut unweighted frame terjadi jika tidak
nodal ujung-ujung kolom tidak berpindah saat dibebani. Adanya tambatan dari sistem penahan lateral khusus, misal bracing atau gear. Lanjut ya, maaf barusan terkendala sinyal karena cuaca gak mendukung, mati lampu lagi. Portal tidak bergoyang atau yang dimaksud on-shade frame terjadi jika titik nodal ujung-ujung kolom tidak berpindah saat dibebani. Adanya tambatan dari sistem penahan lateral khusus, misalnya bracing atau dinding geser. Portal bergoyang atau yang dimaksud switch frame jika diberi pembebanan, maka titik nodal tidak mengalami perpindahan. Kurva kapasitas tekan kolom. Rumus tekuk Euler cukup baik digunakan untuk memprediksi tekuk kolom elastis, khususnya sebelum era bangunan konstruksi baja. Rumus tekuk Euler tidak sesuai jika digunakan untuk perhitungan kolom tidak langsing yang diperilaku tekuk inelastik. Ini daftar pustaka yang saya cari dari buku Perancangan Struktur Baja yang pembuatnya Arifi Eva dan Setyowulan Desi, yang diterbitkan tahun 2010 di Kota Malang. Kalian bisa cari-cari bukunya di Google juga ada kalau kalian cari. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah kata mohon maaf. Di sini juga terkendala sinyal dan cuaca tidak mendukung, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.